Sementara itu, kasus ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo kembali mangkir dalam sidang mediasi gugatan Citizen Lawsuit. Sementara itu, pemirsa, kuasa hukum penggugat Andika Dian Prasetyo ancam akan geruduk Pengadilan Negeri Solo jika tak berani hadirkan Jokowi. Polemik tentang keaslian ijazah Jokowi masih terus bergulir. Terbaru, sidang mediasi gugatan Citizen Lawsuit yang digelar di Pengadilan Negeri Solo kembali tidak menghasilkan kesepakatan alias deadlock. Pada sidang ketiga ini, Jokowi, Rektor dan Wakil Rektor UGM selaku tergugat 1, 2, dan 3 kembali mangkir dari persidangan, yang artinya sidang mediator ini kembali gagal. Pihak mediator telah menyatakan bahwa mediasi deadlock, ya, oleh karena para pihak tidak sepakat menyelesaikan secara damai, terutama pihak tergugat 1 dan tergugat yang lain. Sementara itu, kuasa hukum penggugat Andika Dian Prasetyo mengancam jika persidangan tidak pernah berani memeriksa Jokowi, maka masyarakat Indonesia akan mendatangi Pengadilan Negeri Solo. Seandainya sidang ini nanti tidak berani memeriksa lagi dengan alasan PT UN lah dan lain sebagainya, maka masyarakat di Indonesia melalui siaran ini jangan salahkan apabila semuanya nanti akan datang ke sini untuk meminta pertanggungjawaban. Diketahui Jokowi dan 2 tergugat dari pihak UGM tidak pernah hadir dalam persidangan dan hanya diwakili kuasa hukum masing-masing. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Sementara Presiden ke-7 Republik Indonesia Jokowi menyebut tidak akan menempati rumah baru yang diberikan pemerintah yang berada di kawasan Karanganyar, Jawa Tengah. Jokowi menyatakan rumah yang hampir selesai dibangun itu akan difungsikan sebagai tempat pertemuan atau ruang publik. Pembangunan rumah pensiun Presiden ke-7 RI Joko Widodo di kawasan Colomadu, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah hampir selesai mencapai 90%. Jokowi menyampaikan tidak akan menempati rumah dari pemerintah tersebut dan tetap tinggal di rumah lamanya di Kelurahan Sumber, Solo. Rencananya rumah akan dijadikan ruang publik atau tempat pertemuan. Rumah itu masih kewenangan di Kementerian Sekretariat Negara karena masih belum diserahkan pada saya dan saya melihat juga belum selesai. Kalau konsep sama desainnya, Bapak sendiri yang membeli atau dari arsitek? Dari arsitek, ya saya ditanya-tanya dong. Sampai sekarang sudah berapa persen, Pak, proses pembangunan? Nggak tahu, ditanyakan aja ke Kementerian Seknek. Cuma Polres Indosiar atau gimana Pak? Gimana? Pohon itu Pak? Konsepnya apakah Polres Indosiar? Nggak ada konsep-konsep. Rumah pensiun Jokowi dibangun di atas lahan seluas 12.000 meter persegi di Jalan Adi Sucipto atau sekitar 13 menit dari Bandara Adi Sumarmo. Area rumah tidak bersebelahan langsung dengan permukiman warga, melainkan diapit 2 rumah makan dan dekat dengan Universitas Muhammadiyah Surakarta. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Setelah menyebut Wapres Gibran Rakabuming Raka tidak lulus SMA dan tidak memiliki ijazah SMA, kini ahli digital forensik Rismon Sianipar menyebut jika Presiden Prabowo Subianto sudah mengetahui fakta tersebut. Rismon Sianipar kembali melontarkan pernyataan menohok setelah menyebut Wapres Gibran Rakabuming Raka tidak lulus SMA dan tidak memiliki ijazah SMA. Kini ahli digital forensik itu menyebut jika Presiden Prabowo Subianto juga mengetahui jika wakilnya itu tidak memiliki ijazah SMA. Rismon mengaku tidak salah ngomong. Ia mengklaim telah menemui pejabat yang memiliki otoritas di Kemendikdasmen. Rismon juga berdalih telah melakukan penelusuran ke berbagai sekolah asal Wapres Gibran termasuk ke Singapura. Saya kira ya Pak Prabowo Subianto itu sudah mengetahui lewat Menteri Mendikdasmennya. Tinggal tunggu waktu saja dan political will ini mau dipakai kapan ya. Ini akan diputuskan kapan. Yang pasti ini confirm bahwa Gibran tidak pernah lulus SMA dan tidak pernah punya ijazah SMA.
Sebelumnya, Rismon juga mempertanyakan perkembangan kasus ijazah Jokowi yang tak lain ayah Wapres Gibran Raka Buming Raka ke Mapolda DIY. Rismon kesal karena tidak ada kemajuan dalam pengusutan kasus tersebut. Dari Sleman, Yogyakarta, Heru Trijoko Ainus melaporkan. Pemirsa, Polda Metro Jaya limpahkan tersangka dugaan penghasutan demo ricuh Del Pedro Marhen CS ke Kejaksaan Tinggi usai berkas perkaranya dinyatakan lengkap. Selanjutnya Del Pedro CS segera disidang. Satu persatu para tersangka kasus dugaan penghasutan aksi anarkis dibawa ke mobil tahanan usai berkas perkaranya telah dinyatakan lengkap oleh penyidik Subdit Keamanan Negara Direktorat Kriminal Umum Polda Metro Jaya Rabu siang. Salah satunya adalah aktivis Del Pedro Marhen Rismansyah yang sekaligus Direktur Eksekutif Lokataru. Selanjutnya penyidik membawa tersangka berikut barang buktinya ke Kejaksaan Tinggi Jakarta untuk diteliti dan selanjutnya akan segera disidangkan. Sebelumnya Del Pedro Marhen ditetapkan sebagai tersangka usai dianggap melakukan penghasutan kepada masyarakat dalam demonstrasi yang berujung ricuh beberapa waktu lalu. Melalui kuasa hukumnya, Del Pedro dan kawan-kawan sempat mengajukan penangguhan penahanan hingga melakukan gugatan pra-peradilan atas penetapan tersangkanya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Namun upaya itu seluruhnya ditolak penyidik maupun Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Tim Liputan Ainus melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, ahli digital forensik Rismon Sianipar datangi Mapolda Daerah Istimewa Yogyakarta untuk menanyakan perkembangan penyelidikan polisi atas 2 laporannya kepada Presiden Republik Indonesia ke-7 Joko Widodo. Ya, Rismon laporkan Jokowi atas penyebaran berita bohong dan skripsi palsu. Rismon Sianipar kembali mendatangi Mapolda Daerah Istimewa Yogyakarta pada Rabu siang. Kedatangan ahli digital forensik ini untuk mempertanyakan perkembangan penyelidikan polisi atas 2 laporannya yang ditujukan kepada Presiden RI ke-7 Joko Widodo. Sebelumnya, Rismon melaporkan Jokowi atas penyebaran berita bohong dan skripsi palsu. Terkait 2 laporannya itu, Rismon mengaku kecewa atas kinerja penyidik Polda DIY karena hingga hari ini tidak ada perkembangan yang signifikan. Bahkan Jokowi sebagai terlapor dan Kasmujo sebagai saksi belum juga dipanggil penyidik untuk dimintai keterangan. Datang ke Polda DIY adalah menanyakan progres, kelanjutan dari 2 laporan saya. Pertama, dugaan berita bohong terkait ketiadaan peran dari Pak Kasmujo dalam pembimbingan skripsi maupun pembimbingan akademik yang sebelumnya diakui oleh Pak Jokowi. Itu laporan saya yang pertama. Yang kedua adalah laporan dugaan skripsi palsu karena di situ tidak ada lembar pengesahan penguji dan lembar pengesahan pembimbing pun itu produk dari digital Word document. Hingga meninggalkan Mapolda Daerah Istimewa Yogyakarta, Rismon tak juga ditemui oleh aparat penyidik yang menangani laporannya. Dari Sleman, Yogyakarta, Heru Trijoko Ainus melaporkan.